Shalom, halo semuanya adik-adik Parguru Manaksian GKP Sambuaru. Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Kita bertemu kembali dalam daring materi pembelajaran untuk Parguru Manaksian GKP Sambuaru. Selamat hari Minggu. Kak Mas, saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kalau kalian terus ikutan dalam daring ini. Baiklah, sebelum kita mulai daring ini ada baiknya kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan pertemuan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini oleh kemurahan hati-Mu Engkau juga berikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang Kau jadikan. Terlebih di hari Tuhan, kami tadi sudah beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini tiba saatnya kami bertemu dalam daring Parguru Manaksian GKP Sambuaru. Ini kami Tuhan yang sudah bersiap untuk mengikuti daring ini, biarlah dimanapun kami berada, baik yang menyampaikan bahkan juga yang mendengar, sama-sama diberkati. Hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami agar kami memahami apa yang sebenarnya yang Engkau inginkan melalui firman kebenaran. Terpuji dan termulia Engkau Bapa, di atas segalanya ampunkan segala dosa kekurangan kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita buka buku Bina Iman kita. Hari ini kita ambil pokok bahasan dari bab 16. Bab 16 yang berjudul Gereja dan Umat Beragama Lain. Kak saya bacakan apa yang menjadi tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu Parguru Manaksian mampu menghormati orang-orang yang memiliki iman yang berbeda. Yang kedua, Parguru Manaksian mampu menghargai agama yang dimilikinya. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah Parguru Manaksian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama dan mengapa banyak agama-agama. Kedua, Parguru Manaksian mensyukuri keragaman agama di dunia. Dan yang ketiga adalah Parguru Manaksian dapat membuat titik-titik sambung yang bisa dikerjakan dalam kehidupan bersama antar umat beragama. Demikian yang menjadi tujuan umum dan tujuan khusus dari pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, kalian pasti sudah tahu dan sering mengetahui apa sih arti agama. Di sekolah juga kalian ada pelajaran agama bukan? Baik itu kalian yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta. Pertama sekali yang akan kita bahas adalah istilah dan pengertian agama. Apakah agama? Istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata a artinya tidak dan gam artinya berjalan atau pergi. Agama artinya abadi, tetap atau kekal. Ada orang yang mengartikan agama itu sebagai pedoman hidup yang kekal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Saya juga ambilkan dari Wikipedia pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Banyak sekali ya. 4.200 agama ada di dunia saat ini. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, dalam kata-kata Emile Durkheim, seorang berpendapat agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah sesuatu yang nyata sosialnya. Emile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik, antara kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci.
Sebuah jejak pendapat global di tahun 2012 melaporkan bahwa 50% dari populasi dunia adalah beragama. 50% dari populasi dunia adalah beragama. Dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis. Ateis itu artinya tidak mempunyai agama, adik-adik. Dengan penurunan 9% dari keyakinan agama dari tahun 2005. Jadi ada penurunan. Rata-rata wanita lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama. Ada beberapa orang yang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama. Terlepas dari apakah atau tidak prinsip-prinsip agama mereka mengikuti tradisional yang memungkinkan untuk terjadi sinkretisme. Sinkretisme itu adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari berbagai pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Bagaimana agama-agama ada dalam kehidupan manusia? Ini sebuah pertanyaan. Karena manusia berhadapan dengan kekuatan atau kenyataan yang menimbulkan pertanyaan. Misalnya, pertanyaan tentang kematian. Mengapa orang harus mati? Kemana mereka sudah mati? Dari mana asal manusia dan mau kemana? Nah, sementara manusia bertanya-tanya, mereka mendengar nabi-nabi atau pendiri-pendiri agama mengumumkan wahyu Allah. Ikutlah jalan ini atau laksanakanlah peraturan ini supaya saudara sekalian selamat. Jadi adik-adik, secara umum agama dapat didefinisikan sebagai berikut. Agama adalah hubungan antara manusia dengan suatu kekuasaan yang dianggap suci. Lebih tinggi, tempat manusia bergantung yang menyenangkan sekaligus yang menakutkan. Kekuasaan itu disebut Allah, bisa disebut juga dewa-dewi, Tuhan yang Maha Esa, Brahmana, dan lain-lain. Hubungan manusia dengan Tuhan itu diwujudkan melalui doa, ibadah, kurban, dan lain-lain. Nah, itu mengenai bagian pertama tadi, definisi agama. Nah, sekarang definisi agama menurut agama itu bagaimana lagi? Definisi agama berbeda-beda bagi setiap penganutnya. Umat Katolik itu mendefinisikan agama adalah bentuk hubungan manusia dengan yang suci. Bentuk hubungan manusia dengan yang suci, itu agama Katolik mendefinisikan arti agama. Manusia merasa tidak pantas di hadapan yang suci itu. Manusia merasa bergantung kepadanya, takut dan takwa karena sifatnya yang dahsyat. Tetapi manusia tertarik pada sifat-sifatnya yang mempesona. Manusia memiliki rasa keagamaan yang menyadarkan dirinya tentang adanya kekuatan yang melebihi segala-galanya dan sangat penting untuk keselamatan. Sedangkan umat Islam mengatakan agama adalah peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan kelak di akhirat. Menurut agama Hindu, agama adalah kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi yang kekal abadi. Lalu menurut agama Buddha, menurut agama Buddha adalah suatu kepercayaan atau persujutan atau kepercayaan manusia akan adanya pengendalian yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia. Adik-adik, Alkitab mengakui bahwa agama memang ada. Alkitab mengakui memang agama itu ada. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 5, kamu saya bacakan. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Lalu di Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini surat Paulus kepada jemaat Galatia. Ayat-ayat ini yang Kak Masta bacakan tadi menunjuk kepada agama-agama Yahudi. Artinya adanya gereja-gereja menunjukkan keragaman agama Kristen dengan banyak aliran. Kenyataan ini mengharuskan adanya kerukunan, dialog, dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Lalu bagian ketiga, agama-agama di Indonesia. Apa-apa saja agama di Indonesia? Kalian tahu ya,
di sekolah juga semua sudah pasti mempelajarinya. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu. Pada era Orde Baru, agama yang diakui itu hanya 5 saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi berdasarkan keputusan presiden, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Lalu Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya pemerintah mengakui keberadaan agama Konghucu di Indonesia. Jadi sejak itu 6 agama yang diakui di Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, adik-adik. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang masing-masing menurut keyakinan atau agamanya sendiri. Kalian tahu tuh ayat berapa di Undang-Undang Dasar? Ya, ayat 29 dengan menjamin kebebasan beragama. Prinsip Pancasila ayat ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi filosofi negara Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, nah di sini ada permasalahannya. Namun prinsip-prinsip Islam itu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga perpolitikan. Kalian tahu bukan? Mungkin di sekolah kalian juga sudah merasakan, terkhusus buat adik-adik yang sekolah di negeri, bahwasanya kita memang bukan negara Islam, tetapi banyak peraturan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu dipengaruhi oleh agama Islam. Adanya kelompok-kelompok muslim radikal tertentu yang terbukti dapat mempengaruhi kebijakan politik dan yuridikal kita. Yuridikal itu hukum dengan ancaman kekerasan. Padahal sebenarnya kita bukan negara Islam, tetapi dominan merekanya itu terasa sekali di negara kita, baik itu di birokrasi bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Maksudnya masa sekolah negeri juga terkhusus ya. Sepanjang sejarah agama, sepanjang sejarah itu agama dipakai untuk memicu banyak tindakan kekerasan di Indonesia. Bahkan bukan pada saat setelah rejim Orde Baru ya, memang sekarang ini di saat reformasi ini sudah berjalan, kita juga bisa melihat bagaimana kita banyak gereja-gereja, ibadah-ibadah yang dibubarkan, yang dianggap tidak penting, dan kita karena minoritas kita seperti hendak dihilangkan atau apa, saya tidak tahu, tapi kita tetap berprinsip semakin dibabat semakin merambat, dalam artian tidak ada yang bisa menghentikan firman Tuhan disebarluaskan. Bukan berarti sekalipun kita minoritas, walaupun kita merasa tertekan, tapi kita tetap bisa bertumbuh. Adik-adik, setelah jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto, suara Islam radikal mulai muncul di permukaan dalam bentuk serangan-serangan seperti bom dan ancaman lainnya. Beberapa tahun yang lalu, setiap gereja terpaksa dikawal oleh pihak keamanan karena adanya ancaman-ancaman bom dari itu tadi, suara-suara Islam yang radikal yang ingin mengacaukan Natal kita, yang mengacaukan ibadah kita, yang mereka tidak senang dengan apa yang kita alami dalam peribadahan kita. Seperti yang kalian lihat dalam pemberitaan bahwa penyerangan kelompok radikal Islam terhadap agama minoritas itu seperti pada Ahmadiyah dan Kristen itu sudah sering kali terjadi. Di daerah-daerah bangunan gereja tidak diizinkan, ibadah di rumah sekalipun bahkan sampai dibubarkan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi pergumulan kita. Padahal Indonesia itu adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Undang-undang ada menuliskan, tetapi dalam prakteknya kita masih merasakan bahwasanya kebebasan beragama di Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Yang keempat, adik-adik, Kak Masta mau menyampaikan tentang pentingnya agama Kristen bagi kita. Ini sangat penting bagi kalian sebagai generasi penerus, bahkan generasi penerus gereja. Para pendiri agama di dunia ini menyerukan, ikutlah jalan ini. Maka
maka kamu akan selamat. Seruan Yesus berbeda. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Orang tidak akan dapat menerima Yesus dalam hidupnya jika bukan karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Kita beriman berarti mengikut Kristus. Beragama berarti mengikuti agama, termasuk mengikuti agama Kristen. Kristus berkata, ikutlah aku. Jadi adik-adik, beragama Kristen tidak sama dengan beriman Kristen. Beragama Kristen tidak sama dengan beriman Kristen. KTP seorang Kristen menunjukkan apa agamanya, tidak kepada imannya. KTP hanya menunjukkan agama Masta Ulina Saragi, agama Kristen Protestan. Tetapi itu belum tentu menunjukkan sebagai imannya. Karena apa? Banyak orang hanya Kristen di KTP, tapi cara pelaksanaan kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dan bahkan jauh dari apa yang diajarkan. Kristen di KTP tetapi kasihnya tidak ada. Apakah itu sebagai pengikut Kristus? Jadi beragama Kristen tidak sama dengan beriman Kristen. KTP seorang Kristen bisa saja itu menunjukkan kepada agamanya tapi tidak kepada imannya. Agama Kristen tidak dapat menggantikan Kristus sebab Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Tetapi kita memerlukan agama Kristen yang benar sebagai pedoman dan pertolongan bagaimana kita mengikuti Kristus. Intisari dari agama Kristen adalah pengajaran Kristen. Pokok-pokok pengajaran dirumuskan ya sesuai dengan isi Alkitab. Firman Tuhan itu yang menjadi ukuran kita di dalam melakukan segala sesuatunya. Oleh karena banyaknya agama-agama, maka aliran Kristen juga ada banyak adik-adik. Dan agama Kristen itu harus terbuka untuk diperbarui. Kak Martha sudah mempelajari kan kepada kalian kan tentang karismatik, tentang aliran-aliran yang ada di gereja kita, tentang baptis. Pengajaran Kristen tidak boleh beku. Agama Kristen menjelaskan bagaimana mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Tuhan memanggil kita agar hidup beriman dalam segala aspek kehidupan kita dengan semua perilaku kehidupan kita seperti pergaulan, pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Disesuaikan dengan kehidupan seorang Kristen. Jadi, iman Kristen itu tidak hanya berhubungan dengan yang rohani saja, tetapi juga menyangkut manusia seutuhnya, yaitu lahir dan batin. Yang kelima, bagaimana pandangan agama Kristen tentang agama-agama lain? Semua agama tidak menyelamatkan manusia. Ini menjadi dasar bagi kita dan menjadi pegangan bagi kalian. Yang menyelamatkan adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Manusia yang berdosa berjuang mencari keselamatan. Allah yang kita kenal karena Dia menyatakan dirinya. Kebenaran pernyataan yang bersifat multidimensional, bersegi banyak. Di dalam inkarnasi Yesus Kristus yang sesudah kenaikannya ke surga, Dia tetap bekerja melalui apa? Roh Kudus. Kita sudah pelajari ya tentang Roh Kudus. Terdapat banyak agama karena manusia menangkap kebenaran Allah yang satu sisi yang berbeda-beda, adik-adik. Karena itu, dalam setiap agama ada kebenaran yang bersifat ilahi. Misalnya kasih yang diungkapkan dalam berbagai bahasa agama dan titik sambung di antara agama-agama dan mengingat bahwasanya semua manusia berdosa dan hidup dalam kasih. Ada aspek-aspek toleransi dan intoleransi dalam setiap agama. Ada aspek-aspek toleransi dan intoleransi dalam setiap agama. Kita sebagai penganut agama Kristen berarti bersedia hidup rukun, hidup berdampingan dengan manusia beragama lain. Itu tugas kita, sekalipun kita berbeda. Sekalipun kamu dengan sekelasmu, sekalipun kamu dengan sebangkumu, sekalipun kamu dengan teman kompakmu, kamu harus bersedia hidup berdampingan dengan agama yang lain. Bagaimanapun juga harus memperlihatkan betapa banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita berbeda agama, tugas kita bersama adalah mencari titik-titik temu dari pengajaran maupun tantangan bersama. Titik temunya apa? Kita berbuat kasih, berbuat baik. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan berbuat baik.
Coba kamu cari, adakah pengajaran di satu agama yang mengatakan untuk melakukan kekasaran, untuk melakukan perbuatan tidak baik. Semua agama mencari titik-titik temu dalam pengajaran dan tantangan yang sama. Yang harus dikembangkan adalah aspek-aspek toleransi dari setiap agama. Kalau kita bisa mengembangkan aspek toleransi adik-adik, keberagaman itu akan menjadi lebih indah, ibarat pelangi. Warnanya banyak, menjadikan hidup kita lebih indah. Coba kalau satu warna aja, semua kita akan bosan. Coba kita semua sama, mungkin tidak ada sebuah dinamika yang akan kita alami. Nah, itu yang bisa Kak Masta sampaikan. Sebenarnya kalau kita bercerita atau membahas tentang agama secara langsung itu lebih luar biasa. Mungkin kalian bisa langsung interaktif. Kak Masta gini loh, pengalamanku seperti ini. Saya memberikan pengalaman pribadi saya. Sejak kecil saya hidup berdampingan dengan tetangga-tetangga yang muslim. Sampai hari ini saya juga masih punya sahabat yang muslim. Saya juga punya sahabat yang Buddha. Saya juga punya sahabat orang dari Hindu. Artinya untuk menjaga keutuhan dari persahabatan itu ada toleransi. Sekalipun kita berbeda, bukan berarti kita harus menjauh atau mengatakan kita yang benar, mereka yang salah. Berdampingan dengan manusia yang beragama lain, memperlihatkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi sebuah kesaksian adik-adik. Oke, terima kasih. Seperti biasa, Kak Masta akan berikan tugas kepada kalian. Pertama yaitu kamu tuliskan nanti apakah agama itu. Silakan kamu tambah lagi dari apa yang ada di buku Bina Iman, juga apa yang sudah Kak Masta sampaikan. Kamu gali lagi sehingga semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu mencari, kamu semakin tahu apa arti agama. Yang kedua, bagaimana pandanganmu tentang kemajemukan agama di Indonesia? Apa pendapatmu? Apa pandanganmu tentang banyaknya agama-agama di Indonesia? Ketiga, apakah penganut agama Kristen sama dengan menganut Kristus? Nah, tadi sudah Kak Masta singgung ya. Apakah penganut agama Kristen sama dengan menganut Kristus? Lalu yang terakhir, Kak Masta, bukan yang terakhir yang pertama. Yang ketiga, tetap dari buku Bina Iman. Bagaimana kita menghimpun titik-titik sambung antar umat beragama dari segi pengajaran maupun praktik kehidupan bersama? Bagaimana kamu menghimpun titik-titik sambung tadi? Bahwasanya setiap agama itu mengajarkan apa? Dan yang terakhir, seperti biasa, Kak Masta mengajak kalian untuk membuka renungan harian Kak Masta edisi 107. Itu judulnya spiritualitas. Akan kalian rasakan bagaimana benang merah dengan materi kita hari ini. Renungan harian Kak Masta edisi 107 yang berjudul spiritualitas. Tuliskan kalian apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari renungan harian Kak Masta itu. Oke, terima kasih. Sampai sekarang kalian masih mengikuti daring ini. Kami percaya respon kalian akan tetap positif. Kalian akan mengirimkan semua tugas-tugas kalian sebagai tanda absensi kalian sudah mengikuti daring hari ini. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat. Sampai ketemu di minggu depan. Dan jangan lupa kirim segera ke grup, boleh langsung kepada Kak Masta. Jaga kesehatan, tetap semangat. Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, untuk saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bertemu dalam daring ini. Dan kami sudah membahas Tuhan bagaimana tentang agama-agama yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau pilih kami sebagai pengikut-Mu. Dan biarlah kami bukan sekadar sebagai pengikut, tapi juga pelaku dari firman-Mu. Apa yang sudah disampaikan boleh jadi berkat buat adik-adik Pargur Remanak Sion. Ajari mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Keberagaman yang harus kami hadapi di sekeliling kami tidak menjadikan kami menjadi minoritas atau menjadikan kami terkungkung, tapi kami tetap berdaya guna. Bahkan kami boleh berbeda Tuhan, karena ada kebenaran dalam firman-Mu yang mengajarkan kami kebaikan Tuhan begitu berlimpah, dan kami boleh keluarkan ke sekeliling kami. Inilah doa kami Bapa, berkati adik-adik semuanya, mereka merespon dengan memberikan jawaban untuk setiap tugas yang sudah diberikan. Jadilah kehendak-Mu, terpuji dan termulia Engkau selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Shalom.